Tapi kalau kita beralih ke Amerika, di Amerika itu ada radikalitas berbasis pada agama Kristen, yang juga jadi PR bagi mereka sekarang yang ada di Amerika. Demikian pun di negara lain. Di India misalnya ada radikalisme atas nama Hindu, yang membolehkan juga penindasan kepada yang bukan seagama. Jadi bacaan yang keliru dari teks-teks agama itu salah satu faktor radikalisme di mana saja, termasuk di Indonesia. Yang kedua, itu yang disebut dengan ad-dughutul ijtimaiyah, ada depresi sosial. Bapak Ibu, saya ingin langsung kepada tema kita, demokrasi Pancasila penangkal radikalisme. Saya mulai dari akhir, radikalisme. Radikalisme ini, ya mohon maaf Bapak Ibu, sebagaimana banyak istilah-istilah dalam ilmu sosial, ini bisa digunakan dengan baik, bisa juga menjadi alat untuk memojokkan siapapun yang kita anggap tidak sesuai dengan pandangan kita. Secara sederhana, radikalisme itu kan akar atau dekat dengan ekstremitas, ujung. Kalau kita bicara tentang ujung kanan, ujung kiri, kan mesti ada pertengahan. Tidak bisa kita mengatakan sesuatu itu radikal, ekstrim, kalau tidak ada alat ukurnya. Kan siapapun bisa mengatakan Anda radikal ketika kita merasa dia tak sesuai dengan apa yang kita yakini. Dia juga mengatakan Anda yang radikal, Anda ekstrim, kalau dianggap kita berada pada titik yang kontra dengan apa yang dia yakini. Maka perlu ada titik tengah. Nah, alhamdulillah sebagai bangsa kita punya titik tengah. Itu namanya Pancasila. Jadi dengan kata lain, kalau kita ingin bicara tentang radikalitas, ekstremitas, radikalisme, ekstremisme, maka mari kita letakkan dengan alat ukur Pancasila itu. Ini konseptual. Bagaimana implementasinya? Tidak sesederhana konseptual itu. Contoh sederhana, ketika misalnya di satu sudut dunia ini ada sekelompok rakyat dizalimi atau dijajah atau ditindas oleh kelompok yang lain. Kemudian ada sekelompok warga Indonesia menyuarakan perlawanan. Dia ke jalan, kemudian pakai megapon policy gitu ya, teriak-teriak di jalan melawan itu. Ini penjajahan harus. Kira-kira kita menganggap dia radikal nggak? Atau sebaliknya yang diam itu radikal. Ketika yang keluar itu ditanya, kok Anda keluar ngapain sih jauh-jauh? Kita urus di Indonesia. Dia mengatakan, ingat pasal 2, sila 2 Pancasila, kemanusiaan adil dan beradab. Karena kesadaran akan sila kedua itulah saya keluar dari rumah saya dan saya menyuarakan. Kalau kita buang sila kedua itu, ada alasan saya tidak menyuarakan. Tapi selama ada sila kedua, kemanusiaan adil dan beradab, maka perwujudan dari Pancasilaismenya saya adalah saya keluar menyuarakan. Karena saya melihat bahwa di sudut dunia sana ada nilai-nilai kemanusiaan yang ditindas. Ini contoh problematiknya ya, istilah radikalisme, bagaimana meletakkan Pancasila sebagai konsensus kita di dalam keseharian isu-isu nasional, isu lokal ataupun isu internasional. Apalagi kalau kemudian orang yang berunjuk rasa itu mengatakan saya mau mengamalkan meta yuridis yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar. Karena di pembukaan Undang-Undang Dasar alinea pertamanya itu penjajahan harus dihapuskan. Jadi ternyata tidak sederhana ketika kita menyikapi isu-isu yang ada, sikap-sikap kita itu selalu ada satu sudut pandang dan sudut pandang sebaliknya. Bagaimana kita menyikapinya? Ya mari kita buka diskusi. Jadi saya ingin menggarisbawahi dalam konteks ini ketika kita bicara tentang radikalisme, apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Haryono tadi, perlu ada rasionalitas. Di tengah hiruk-pikuk wacana seperti apapun, mari kita jaga akal sehat kita.
dalam situasi apa. Karena akal sehat kolektif itu yang menjaga republik ini. Kan ada cerita di Afrika itu, ya intermezzo saja. Ada raja punya putra mahkota, dididik semua ilmu yang diperlukan, ilmu perang segala macam. Terakhir apa? Nah, pergi ke hutan. Kamu dengar ritme suara-suara di hutan itu. Masuklah anak itu ke hutan atau belantara. Pulang ke bapaknya, sudah Pak, apa yang kamu dengar? Lolongan serigala, auman dari harimau, suara gajah, suara hewan yang besar. Kata bapaknya, pergi lagi. Masuk lagi anak itu, balik lagi, apa yang kamu dengar? Saya mulai mendengar suara kicauan burung, suara kucing-kucing kecil di hutan. Pergi lagi, belum cukup kata ayah. Masuk lagi, balik lagi anaknya yang ketiga, ditanya, apa yang kamu dengar? Saya sudah mulai mendengar suara di hutan itu. Saya sudah mulai mendengar geseran-geseran dari bumi, seperti tanah itu bernyawa, seperti pohon itu ada suaranya. Kata bapaknya, sekarang kamu boleh gantikan saya. Apa moral cerita itu? Kadang-kadang di tengah hiruk pikuk itu yang lebih bernilai dari kita adalah yang kita tidak dengar. Hal-hal yang lebih esensial, yang mendasar. Kadang-kadang hiruk pikuk itu memang besar, memang mengisi semua ruang publik kita, tapi sesungguhnya bukan itu yang kita perlukan. Nah, kalau saya tarik intermezzo ini ke dalam situasi kita, ya mungkin akal sehat, rasionalitas kolektif kita sebagai bangsa, yaitu seperti suara-suara pohon yang tidak terdengar, tertutup oleh auman-auman, suara hewan-hewan besar. Nah, itu tentang radikalisme. Bapak Ibu, saya kebetulan diberi tugas dari gubernur. Ya, hari-hari kami bahas tentang radikalisme. Apa sih faktor-faktor radikalisme itu? Radikalisme itu ternyata tidak sederhana. Kita pada akhir-akhir ini menangkap ada satu sisi saja dari radikalisme itu, yaitu radikalisme agama. Padahal itu bukan satu-satunya. Faktor radikalisme itu banyak. Pertama, itu bacaan yang keliru terhadap teks-teks agama. Dan ini tidak hanya berlaku di agama Islam, di agama manapun. Kebetulan saja mayoritas di Indonesia ini Muslim, sehingga ketika bacaan keliru itu terjadi di kalangan sebagian umat Islam, maka rasanya dampaknya besar, terekspos, menjadi bahan wacana publik. Tapi kalau kita beralih ke Amerika, di Amerika itu ada radikalitas berbasis pada agama Kristen, yang juga jadi PR bagi mereka sekarang yang ada di Amerika. Demikian pun di negara lain. Di India misalnya ada radikalisme atas nama Hindu, yang membolehkan juga penindasan kepada yang bukan seagama. Jadi bacaan yang keliru dari teks-teks agama itu salah satu faktor radikalisme di mana saja, termasuk di Indonesia. Yang kedua, itu yang disebut dengan ad-dhubutul ijtimaiyah, ada depresi sosial.